Shalom Youth of Calvary, selamat datang di ibadah Yok Online Service hari ini 9 Mei 2020. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh kakak pembina kita yaitu Kak Andri. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan memberikan semangat kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama tim worship yang akan memimpin pada hari ini. Selamat beribadah, stay safe and God bless. Halo Youth of Calvary, senang banget sore ini kita kembali lagi memuji Tuhan bersama-sama. Ayo dengan sukacita kita mau naikkan setiap pujian kita bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Teman-teman di rumah, mari kita menyanyikan puji ini sambil bertepuk tangan, tidak menghilangkan sukacita kita nih meskipun kita berjauhan. Mari kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Dari awal kita mau katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya yakin teman-teman merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu mari hari ini kita mau buka hati kita
untuk dibentuk lagi lebih dalam lagi. Kita mau diingatkan bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anak-anak Allah mau mengikut Ia. Satu pujian yang akan mengingatkan kita kembali agar kita melepaskan apa yang menjadi ego kita, supaya setiap kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Ini kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut-Mu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Terima sembah kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Surga, kami bersyukur buat sore hari ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami duduk diam dan belajar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore hari ini, biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus memampukan hamba-Mu dan juga kami semua Youth of Calvary yang mendengarkan dan belajar untuk kami mendapatkan pesan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Youth of Calvary. Gimana kabarnya hari ini? Saya sih lagi gak enak badan gitu ya sebenarnya di tengah rutinitas hari-hari, tetapi ternyata walaupun sedikit berkurang gitu ya, pasti aktivitas hari-hari kita sedikit berkurang, tapi fisik ini gara-gara apa? Mungkin kurang aktivitas yang lebih gitu ya, malahan lama jadi lemah. Dan apa sih hal yang teman-teman rindukan di tengah kondisi saat ini? Diam di rumah terus, aktivitas mungkin main handphone lagi, baca buku lagi, syukur-syukur baca Alkitab lagi gitu ya, nyanyi lagi, wah bersyukur banget. Tapi rutinitas yang hari-hari yang kita hadapi sekarang di depan mata itu dapur, ruang tamu, kamar, dapur, ruang tamu, kamar, kamar mandi, cuma itu aja. Pasti ada hal-hal yang dirindukan. Kalau saya saat ini rindu, pengen liburan gitu ya, pengen liburan. Kadang sekarang saya cuma lihat gambar, lihat-lihat ya minimal kan liburan gak harus pergi keluar ke daerah tertentu, tapi liburan di sini tuh ya menghibur diri, main ke satu tempat wisata, di Jakarta pun banyak dan tempat yang lainnya, dan itu sekarang sedang tidak terjadi. Dan pasti mungkin teman-teman juga, bukan mungkin, saya yakin pastilah rindu juga untuk pergi berlibur dengan penatnya aktivitas hari-hari saat ini, ingin mengalami atau ya fresh otak lah dengan kondisi untuk sedikit beristirahat dan menikmati hari-hari luar. Ngomong-ngomong liburan, saya ingat ya, ketika dulu itu saya pertama kali diajak liburan sama kakak saya, itu istilahnya liburan karena pergi jauh, itu ke daerah Pangandaran tahun 2000, lupa saya 2000 berapa, 2010, 11 atau sekitarnya. Jadi saya bersama dengan keluarga diajak liburan sama kakak saya. Kakak saya bilang gini, "Dri, kita liburan yuk." "Kemana?" "Main yuk ke Pangandaran," katanya. "Oh ayo, siapa aja?" Ternyata diajak juga kakak saya yang kedua, ya sudah perempuan saya, juga anak-anaknya, keponakan-keponakan saya juga diajak. Nah di sana sampailah kita ke Pangandaran liburan dari sana ceritanya, udah siapin penginapan. Lalu suatu hari di hari liburan itu kakak saya bilang, "Yuk kita main ke pantai." Main ke pantai, pokoknya dia udah susun schedule liburan itu, main ke pantai, main ke alam, main ke tempat lain, sudah tersusun rapi. Sampai dengan mau beli oleh-oleh pun sudah disusun acaranya. Nah waktu itu saya dengan ponakan saya diskusi, ya kami diskusi, kita main yuk, kemana kak?
ke Cagar Alam itu tuh yang di dalam sana. Enggak saya mah pengen mainnya ke sana, ke Pantai Timur di Pangandaran. Enggak ke Cagar Alam aja, enggak ke Pantai Timur aja. Wah, saya dengan ponakan saya diskusi berdebat gitu ya tentang mau kemana. Lalu ponakan saya bilang, udah kak ke pantai aja. Enggak, saya mau ke Cagar Alam. Wah pokoknya seru lah gitu ya. Kakak saya ngajak denger, yuk hari ini kita mau ke pasar untuk beli ikan. Hah? Beli ikan? Saya bilang, kok jadi beli ikan? Enggak, saya mau ke sana. Enggak, saya mau ke sana. Enggak, hari ini kata kakak saya kita mau beli ikan. Jadwal kita hari ini kita mau beli ikan. Lah kok gitu? Yang ngajak liburan siapa? Katanya. Oh iya ya, kita diajak berarti kita ngikut yang ngajak liburan. Kita ngikut beliau, kakak saya yang ngajak liburan. Nah, kadangkala kondisi kekristenan saat ini, kita seperti itu. Kita yang menyatakan diri kita sebagai gereja, lalu saudara seiman kita juga gereja, anggota tubuh Kristus. I'm church, your church, kita sama-sama gereja. Tapi karena kita sibuk memperdebatkan hal-hal yang ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kita lupa. Sebenarnya ada satu perbuatan yang harus kita lakukan, ada satu tindakan yang harus kita lakukan, yaitu apa yang menjadi keputusan Tuhan sebagai Tuhan kita, ya, sebagai yang menjadi pimpinan kita, sebagai yang menjadi kepala kita harus ikut Dia. Tetapi kondisi gereja, saya katakan saat-saat ini dan di Alkitab pun sudah ditulis ya, hari ini kita mau bahas Roma 14, itu sudah terjadi. Bagaimana sama anggota tubuh Kristus malah memperdebatkan hal-hal yang di lingkungan mereka sendiri. Lupa akan Tuhannya. Bilang seperti ini ya. Teman-teman semua boleh baca di handphonenya, di Alkitabnya. Roma 14. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bilang seperti ini. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa, catat, mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Masalah makanan ya, kita catat nih oleh Paulus, diperdebatkan. Kamu makan sayur, kamu makan daging, kamu makannya nggak pakai sambal, kamu makannya pakai sambal. Diperdebatkan. Ya, kenapa diperdebatkan? Di sini ada satu kondisi bagaimana latar belakangnya jemaat Kristen di Roma saat itu, tempat di mana Paulus menyampaikan surat ini, itu terdiri dari dua golongan. Dua golongan bukan arti kubu-kubuan, tapi memang dua golongan ini cikal bakalnya, sejarahnya kekristenan itu ada. Yang pertama, orang percaya itu memang orang percaya dari Roma itu sendiri. Ketika Injil disampaikan, banyak orang percaya di Roma di sana. Ada juga bagian orang percaya yang pendatang dari Yahudi, dari Israel sana, pendatang ke Roma, dan mereka bercampur di Roma dan sama-sama, sekali lagi sama-sama orang percaya, sama-sama anggota tubuh Kristus. Dan tradisi, sekali lagi tradisi, kebiasaan yang masih dibawa oleh sebagian orang percaya itu tentang makanan. Dan sebenarnya hal itu tidak harus diperdebatkan. Kenapa? Di sini Paulus bilang terimalah orang yang lemah imannya. Berarti Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan ini harus engkau yang imannya lebih, artinya yang rohaninya lebih dewasa. Engkau yang punya kadar dewasa rohani, tingkat rohani yang lebih, ketika engkau melihat seseorang yang baru rohani, atau yang kita sering katakan orang Kristen baru, mereka yang masih perlu makanan rohani, mereka yang masih perlu kita bina, mereka yang masih perlu kita tolong, justru kita tolong mereka, bukan memperdebatkan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, di sini Tuhan melalui Paulus sedang berbicara tentang sesama anggota tubuh Kristus. Kita adalah spesial. I'm special, kita spesial. Karena di pasal 1 sampai dengan pasal 12, Paulus sudah menjelaskan bagaimana doktrin pengajaran tentang Kristus. Dari dosa, dari penebusan, sampai perbedaan-perbedaan antara orang Kristen Yahudi, yang menjadi Kristen, atau yang Kristen yang mendapat dari pengajaran Paulus dan sebagainya. Itu sudah selesai, sudah clear. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya, kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi satu bagian di gereja, anggota tubuh Kristus yang Kristus adalah kepalanya. Tapi kok kita sibuk memperdebatkan hal-hal yang gak harus diperdebatkan? Ingat sama-sama, ketika kita berhadapan dengan anggota gereja yang lainnya, yaitu anggota tubuh Kristus, kita di sini saya katakan gereja, mereka tuh spesial. Saya pun spesial. Teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang spesial dengan bagiannya masing-masing. Jadi tidak usah lagi kita memperdebatkan hal yang tidak penting. Berikutnya ya, kita baca lagi nih ayat 3.
Dan berikutnya sampai dengan ayat yang ke-6 di sini dikatakan seperti ini. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Sekali lagi, ini konteksnya berbicara tentang satu tubuh Kristus, sesama orang percaya nih ya. Lalu berikutnya, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat yang keempat, siapakah kamu? Ya, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sekali lagi, tadi di ayat pertama Paulus sedang menyampaikan ketika kita bertemu dengan orang yang lemah imannya, yaitu mereka yang baru percaya, ya penafsiran banyak sekali, tapi saya di sini bisa melihat kondisi yang disampaikan Paulus di sini adalah bagaimana tingkat perbedaan tentang kedewasaan rohani. Hanya tentang progresnya itu. Tapi di mata Tuhan ketika sama-sama menjadi orang percaya, sama-sama menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nilainya sama. Ya. Kita sama di mata Tuhan. Tapi yang membedakan di sini ada tentang bagaimana orang percaya ini sekarang merespon sesama orang percaya itu yang mempunyai kebiasaan berbeda. Di sini tidak sedang berbicara tentang dosa, ya sekali lagi tidak sedang berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi di sini Paulus sedang menyampaikan bagaimana ketika kita yang dewasa rohani, kita yang tahu firman Tuhan, kita yang belajar, ayo tolong orang lain. Tolong orang lain juga sehingga justru yang lemah ini, sekali lagi yang lemah tadi bukanlah pemberontak, sekali lagi bukanlah orang yang berdosa dalam artian orang yang belum percaya, tapi mereka ada sama anggota tubuh Kristus yang sama-sama spesial dan sama-sama sedang progresif pertumbuhan rohaninya. Dan di ayat yang ketiga sampai yang keenam kita mendapatkan poin berikutnya, bagian berikutnya, yaitu adalah kita fokus pada pertumbuhan rohani. Kita sebagai gereja fokus kita kepada pertumbuhan rohani, bukan fokus kepada masalah-masalah yang seharusnya tidak diperdebatkan. Dalam hal ini kita lihat di sini, Paulus nyindirnya dahsyat. Saya bilang nyindir, kenapa? Karena dia mau makan sayur, mau enggak, ya udah. Dia mementingkan satu hari tertentu, ya udah urusan dia. Lalu berikutnya sini bilang apa? Siapa yang berpegang pada hari tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Siapa makan, melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, melakukannya untuk Tuhan. Gini, kalau kita makan ya, kebetulan di keluarga saya pun mama saya sampai sekarang tuh nggak makan daging. Dia hanya makan sayur-sayuran, daging pun ya mungkin hanya ayam, daging lain nggak makan. Tetapi ketika dia nggak makan, saya tanya, mah kenapa nggak makan daging sapi, daging yang sebagainya? Mama itu nggak makan. Mak saya di rumahnya di kampung, dia cuma makan sayur dan kadang hanya makan daging pun daging ayam, ikan asin lah. Kenapa nggak makan? Ya enggak aja. Terus saya menjudge, mak saya bukan orang percaya, mak saya orang berdosa. Enggak, karena pas kita mau makan pun mak saya berdoa, saya pun berdoa. Mengucap syukur sama-sama. Ada juga di hari-hari kita mungkin kita menemukan teman-teman yang berbeda dengan kita. Sama-sama ke gereja, nyanyi lagu pujian. Aduh, saya senangnya lagu-lagu hymn, lagu-lagu apa di kita nyanyiin pujian. Oh enggak, saya senangnya lagu kontemporer, lagu-lagu yang sorak-sorai. Terus kita memperdebatkan, enggak orang percaya, enggak orang percaya. Enggak kan, sama-sama orang percaya. Sama-sama dua-duanya bernyanyikan untuk Tuhan. Saya senang hadir kebaktian 1-2, saya senang hadir kebaktian 3 lebih rame. Oh enggak, gini. Oke, sekali lagi firman Tuhan kata hari ini, stop. Kita yang spesial, fokus kita pada pertumbuhan rohani. Justru ketika kita memperdebatkan hal seperti itu, pertumbuhan rohani apa yang bisa kita perlihatkan kepada orang lain? Pertumbuhan rohani apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain? Di mana kerohanian itu terlihat ketika kita memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya orang lain itu pun lakukan? Cara dia memuji Tuhan, cara dia menyembah Tuhan. Artinya, poin yang kedua, yuk kita sebagai gereja fokuskan pada pertumbuhan rohani. Fokuskan ya. Di sini bilang yang seorang menganggap hari lebih penting, tadi saya sampaikan, semuanya ya udah. Kalau kita lari dalam kehidupan kita, permasalahan khususnya ketika muncul konflik. Karena anggota tubuh Kristus pun kadang konflik gitu ya. Kadang konflik. Bukan kadang ya, firman Tuhan memang nyatakan. Di Korintus Tuhan tegur. Dan
Banyak contoh lah kalau kita lihat. Ketika sebagian kondisi, kita melihat banyaknya kondisi yang tubuh Kristus sedang konflik atau ada masalah dan sebagainya. Apakah kita harus membenci orang yang sedang konflik dengan kita itu? Contohnya, sekarang teman-teman punya musuh, tanda kutip, punya masalah dengan si A. Terus teman-teman harus membenci si A itu. Padahal si A itu juga anggota tubuh Kristus. Si A itu, dia juga orang percaya. Terus apa hak kita untuk menghakimi dia? Apa hak kita untuk membenci dia? Sekali lagi, dia anggota tubuh Kristus sama. Church, I'm church. Dia pun gereja. Ingat pesan firman Tuhan, coba kita buka sama-sama di Matius 7 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pesan Yesus Kristus waktu itu ketika dia menyampaikan firman ini, ketika engkau ingin sesuatu orang lain lakukan kepadamu, lakukan dulu. Artinya, kalau kita tarik tadi ketika ada permasalahan di sesama anggota tubuh Kristus, kalau ada kondisi yang mengharuskan lo nggak benar, lo yang salah, lo sih gara-garanya, ya lu dulu yang minta maaf, atau lu dulu yang. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus sendiri yang sampaikan, ketika engkau menginginkan sesuatu orang lain lakukan kepadamu, lakukan dulu. Yuk kitanya dulu yang inisiatif. Kan lebih dewasa rohani, kan lebih dewasa. Jadi ketika kita berinisiatif untuk, sekali lagi kalau ada konflik, menyelesaikan konflik itu bukan kepada orang ya, tapi kita sedang bicara tentang konfliknya. Dan membawa dia kepada Kristus. Lebih lagi, itu sama dengan kita sedang meningkatkan rohani kita. Dan kita menolong mereka pun untuk pertumbuhan rohani terjadi. Tolonglah yang lemah. Nah, sehingga di sini disampaikan berikutnya, di ayat yang ke-7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, saya ulangi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Poin yang terakhir, yang bisa kita bawa tentang I'm church, saya gereja, ini yang sering kita lupa. Ketika kita sibuk nih ya dengan sesama anggota tubuh Kristus tadi, ada hal-hal diperdebatkan segala sesuatu, kita yang lupa poin ketiga. Kalau kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan kadang kita melupakan itu. Sorry saya katakan. Kita sebagai anggota tubuh Kristus pun, sebagai gereja, kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan. Perbedaan terjadi. Konflik terjadi. Lalu coba menyelesaikan masalah itu. Coba memperdebatkannya. Hei, kita punya Tuhan. Kita lupa menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita lupa membawa permasalahan itu atau membawa perbedaan pendapat itu. Saya senang pakai perbedaan pendapat ya. Kalau masalah itu pokoknya ribut banget gitu ya. Perbedaan pendapat itu kita punya Tuhan, kita bawa pada Tuhan. Karena di sini bilang sebab kita mau hidup, kita mau mati, kita milik Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Tanamkan dalam diri kita. Sekali lagi tanamkan dalam diri kita ketika sesama anggota tubuh Kristus terjadi perbedaan, terjadi masa-masa sulit, bahkan sampai ke konflik dan permasalahan. Ingat, kita punya Tuhan. Untuk menyelesaikannya, kita perlu Tuhan. Untuk menyelaraskan perbedaan yang ada, kita perlu Tuhan. Gak bisa kita sendiri menyelesaikannya. Oleh sebab itu, terimalah orang yang lemah. Di sini, Paulus sedang menyampaikan, engkau yang lebih dewasa rohani. Engkau yang lebih dan lebih belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus. Berinisiatif untuk melakukannya. Dan kita punya Tuhan. Tuhan yang punya kuasa untuk menolong kita dan sesama anggota tubuh Kristus itu untuk semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin harmonis. Ya, tadi pujian di awal yang pertama sudah dinyanyikan ya, bagaimana begitu indahnya saudara hidup rukun. Saudara hidup rukun, begitu indahnya. Sehingga ayat 10, ya, perhatikan ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini dahsyat teman-teman semua. Ini dahsyat. Tuhan yang menjadi Tuhan, lalu sesama anggota
gereja tadi itu hamba. Oke? Dan kita pun hamba. Jadi sama jabatannya. Atau jabatan apa ya? Titelnya sama sebagai hamba. Yang punya kekuasaan, yang punya hak untuk hamba-hamba itu ya tuannya. Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Jadi di sini dahsyat sekali. Mengapa engkau yang menghakimi saudaramu? Mengapa engkau yang menghina saudaramu? Sebenarnya ini teguran buat kita. Kadang kita mudah benci sama orang, kita benci pada mereka anggota tubuh Kristus, sedih sekali. Justru kita harus merangkul mereka. Kalau teman-teman baca semuanya di pasal 14 ayat 13 dan berikutnya, karena itu kenakanlah kasih, justru mengasihi. Ya. Terakhir saya baca, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan ayat 11, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita punya Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita merasa, kok anggota tubuh Kristus kayak gini ya, kok sama gereja kayak gini ya, kok orang tebusan kayak gini ya, yuk serahkan kepada Tuhan. Kita gereja berarti kita memposisikan diri. Saya dan sesama gereja yang anggota tubuh Kristus lainnya adalah spesial. Kita spesial. Dan yang kedua, kita berfokus kepada pertumbuhan rohani. Ciri gereja berikutnya, I'm Church, kita berfokus kepada pertumbuhan rohani. Baik kita yang bertumbuh maupun kita juga menolong orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Dan yang ketiga, ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang memampukan itu semua. Dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih dahsyat. Dan menjadi gereja-gereja yang dahsyat. Saya tidak sedang bicara tentang organisasi dan gereja, tapi bicara tentang kita sendiri yang adalah gereja. Ketika kita ingin gereja kita secara organisasi bertumbuh dan berkembang menjadi besar, dimulai dari kitanya yang sebagai gereja ini untuk hidup meyakini spesial, meyakini kita ada Tuhan yang menolong kita, dan kita meyakini bahwa fokus kehidupan kita adalah untuk pertumbuhan rohani kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat teman-teman semuanya, dan kita percaya bahwa kita sebagai gereja, yuk andalkan Tuhan yang akan menolong kita. Dan saya yakin kuasa Roh Kudusnya ketika kita meminta dan memohon tidak akan tinggal diam untuk menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk sore hari ini diingatkan kembali sebagai gereja kami diharuskan oleh Tuhan untuk melihat bagaimana Engkau yang menyatakan sendiri untuk kami tidak menghakimi, untuk kami tidak menghina, bahkan untuk kami tidak melihat sesama anggota tubuh Kristus sebagai orang yang kecil atau sebagai orang yang berbeda. Tetapi mereka adalah satu bagian di tubuh Kristus. Dan Kristus Yesus sebagai kepalanya membawa kami untuk kami melihat mereka spesial, karena saya pun spesial. Melihat kami mau bertumbuh secara rohani, dan kami melihat bahwa kami punya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sampai dengan detik ini kami sebagai gereja lupa atau tidak sadar mungkin tentang keberadaan diri kami yang adalah gereja, keberadaan hidup kami yang adalah milik Engkau, keberadaan diri kami yang harusnya berbakti dan taat sepenuhnya kepada Engkau, mengikuti sepenuhnya apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Ampuni kami jikalau kami terlalu sibuk dengan kondisi sekitaran kami, sampai kami lupa bahwa Engkaulah yang mempunyai kami. Terima kasih, berkati Youth of Calvary dan pribadi-pribadi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, sehingga Tuhan memberikan kami kemampuan, berikan kepada kami semakin hari semakin mengerti bahwa cinta kasih Tuhan itu begitu luar biasanya, dan kami sebagai gereja bertanggung jawab akan kehidupan itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus hamba mau berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Yok Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu di Yok Online Service berikutnya. Stay safe and God bless.